خير اللهم يا رب العالمين جل يفعل بأسراره وأنواره ولم يمنع من الله من مهتدين وظلمات مخفية التي ولد ولا قرون لا يجعل من حزبه من أبدا يدعون لم الذين يشركون بشمرة تجرون تتعلم شمسنا بتعيشتهم والله يعز الإسلام المسلمين يحفظ الإسلام المسلمين يسر الإسلام المسلمين يهل الإسلام المسلمين ويظهر الإسلام المسلمين المجاهدين لا يرزقنا ولا يرزق خير الذين هاتي ورسائل من قال بذل ولا أكرم يتفضل علينا بطوله وقنا يمد علينا بالحسن والزيادة على النية والنية الصالحة ولا أسرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا الذي لا حرف كتب وكتب وبدل عبد ولا رد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضي الله عنكم من جميع المسلمين والمسلمات ولا رضي الله عنه. ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان لا يسجد إلا على التراب وكان يوسف بن أسبط يقول يا معشر الشباب بادروا بالصحة قبل المرض فما بقي أحد أحسده إلا رجل يتم ركوعه وسجده وقد قيل بيني وبين ذلك. Diriwayatkan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah radhiyallahu an. Beliau tidak mau sujud kecuali langsung di atas tanah. Ini tidak mau berlapik ke bersejadah atau itulah langsung di atas tanah. Nah, padahal ini khalifah lah, kalau ini presiden. Dan adalah Yusuf bin Sibat berkata, wahai sekalian pemuda, bersegeralah kalian dengan mendapatkan kesehatan sebelum sakit. Hanya manfaatkan kesehatannya sebelum sakit. Maka tidak ada tersisa seorang pun yang aku bahiri kecuali nangkuhiri ini dalam artian hendak menuruti juga, yaitu seseorang yang menyempurnakan ruku dan sujudnya, dan sungguh itu dihalangi antara aku dan yang demikian. Artinya aku nih bahiri lawan orang hendak benar ketika melihat orang ruku dan sujud, aku ada kawal lagi karena tidak ini ketuhan, gak ada kawal lagi normal adalah. Nah, ini jakawaya ini di kursi roda aja lagi. Wa qala Sa'id bin Jubair ma asi ala syai'in min ad-dunya ila ala sujud. Dan berkata Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, ya adalah aku prihatin atau sedih atas sesuatu daripada dunia kecuali atas sujud. Artinya bila aku ni kada kawal sujud atau pada tagawi sujud ini nang aku sedih benar. Wa qala Uqbah bin Muslim min khaslatin bil abdi
ahabba ilallahi azza wa jalla minhu haitsu yaqirru sajidan. Dan berkata Uqbah bin Muslim, tidak ada dari satu perkara pada diri seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla ketimbang perkara itu, yaitu sekira-kira dia tersungkur dalam keadaan sujud. Inilah perkara yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu aqrabu ma yakunu al-'abdu ila Allah azza wa jalla idza sajada fa akhiru du'a inda dzalik. Dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kondisi seorang hamba itu paling dekat kepada Allah azza wa jalla itu apabila dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud itu. Nah, jadi doa dalam riwayat kebanyakan doa Nabi itulah ketika sujud itu ada yang pertama, Nabi itu minta ketetapan dalam agama, dalam iman, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan segala hati, tetapkanlah hatiku ini di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Nah, yang kedua, Nabi ini minta taubat sebelum mati. Was'aluka taubata qabla maut. Ya Allah, aku minta agar aku ini bisa bertaubat sebelum mati. Nah, yang ketiga, wa as'aluka husnul khatimah indal maut. Aku minta husnul khatimah ketika mati. Nah, jadi itu tiga lah. Riwayatnya macam-macam, ada yang pada hulu husnul khatimah, intinya tiga, adalah tiga macam itu tadi. Jadi yang pertama minta ditetapkan hati di atas agama Islam. Nah, yang kedua minta supaya kawa bertaubat sebelum mati. Artinya taubatnya kan kada bawa mati dosa aja. Nah, yang ketiga tadi minta husnul khatimah ketika mati. Sarah aja nang manang dulu, semuanya tiga ya. Itu di dalam sujud. Nah, cuma muninya sembahyang jadi imam lah, jangan tiap kali sujud itu kalawasan ya nak. Nah, jadi mun hendak sujud terakhir aja itu pun jangan. Nah, kecuali nang kayak sembahyang hajat itu kan memang biasa lawas. Sembahyang 5 waktu pian kalawasan bisa ditinggalkan makmum. Atau jarak makmumnya bila itu jadi imam, bolehkan orang lawasan. Al-babu tasi wal arba'un bi bayani uqubati tarikis salah. Ini bab yang ke-49 menjelaskan hukuman terhadap orang yang meninggalkan sembahyang. Ini jadi ada ancaman hukuman yang berat. Nah, kalau Allah Ta'ala muhbiran al-sabil jahim, Allah Ta'ala berfirman dalam keadaan menghabarkan tentang orang-orang yang dalam neraka jahim. Ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al qaidin. Nah, jadi kisahnya ini sebelumnya lah ayat ini itu orang-orang surga itu bertakun satu sama lainnya. Nah, ini menjadi jersey A bedakun non si B, mana kawan kita bahari si C ini maka kada terlihat di surga. Nah, ini mun kada ada di surga ini berarti di sebelah sana kan. Nah, maka di Quran itu fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin. Nah, di dalam surga itu mereka saling bertanya satu sama lain tentang orang-orang yang jahat, yang masuk neraka.
Nah, lalu sambungannya ketika itu diperlihatkanlah oleh Allah Ta'ala neraka. Jadi orang surga ini bisa melihat ke neraka dan bisa berpandir lawan orang nang di neraka sana. Nah ini cuma wallahu alam pakai HP ini ada tahu juga lah, ada kisahnya bang ini pokoknya. Cuma kalau jarak surga neraka itu jauh benar lah, tapi ini dengan kuasa Allah Ta'ala adalah awalnya berpandir dan berlihatan. Nah sehingga ada pertanyaannya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan bagian ikam ini masuk neraka? Nah ini ujar orang surga nih betakun. Nah lalu orang-orang neraka itu mengaku qalu lam naku minal musallin, ujarnya kami di dunia parai taruh sembahyang. Nah ini alasan utama masuk neraka adalah nah ini kami kada sembahyang. Itu yang pertama, walam naku mut'imul miskin. Yang kedua, kami kadang memberi makan kepada orang miskin. Nah maksudnya kadang mengeluarkan zakat dan sedekah. Nah yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami ketujuh benar berpandir yang batil serta orang-orang yang berpandir. Nah jadi ini pandiran ini kada bujur lah. Nah ini termasuk ujar ulama tafsirnya ini ketika mendengarkan pandir-pandir orang nang mengaji-ngaji apakah ini kajian nang kada bujur ini lah. Ini tafsirnya. Nah ini menelinga juga. Nah ini pacangan ini jangan masuk neraka, dan ini pengakuan orang-orang neraka sendiri seperti itu. Nah hulu itu asalnya menyalam, artinya mendalam-dalami, nah tapi nang didalami ini nang ada bujur. Jadi dalam ayat inilah mereka orang neraka ini mengaku penyebab mereka masuk neraka itu tiga. Yang pertama kada sembahyang, nah yang kedua tadi kada berzakat, nah yang ketiga jadi berpandir-pandir atau mendengarkan pandir nang kada bujur inilah, apalagi ini berkaitan dengan ilmu tauhid tentang ketuhanan. Karena bilanya kada bujur ini, itu berarti lah dia mengada-ada tentang Allah Ta'ala. Wa raja amat wa bainar rajul wa bainal kufri tarkus salah. Meriwayatkan Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, perbedaan antara seorang yang beriman, muslim, dan orang yang kafir, kekafiran itu adalah meninggalkan sembahyang. Nah sehingga di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, nah ini pakaian kadang-kadang antara orang Islam orang kafir itu sama aja lah. Ini jangan dikira berjubah berbolang itu orang Islam aja. Kalau di zaman dahulu orang kafir pun berbolang juga. Karenanya bolang ini bukan asli dari ajaran Islam, ini sebenarnya pakaian adat orang Arab lah. Nah cuma Nabi memakai, nah sehingga kalau kita itu berbolang berjubah itu niatnya menuruti Nabi, ya. Menuruti Abu Jahal, soalnya Abu Jahal berbolang juga. Artinya itu pakaian pakaian tradisi orang Arab lah itu. Nah jadi kada kawa di bolangnya perbedaan ini Islam ke kafir kah? Nah kalau dilihat dari pakaiannya, tapi dilihat zaman itu bila inya sembahyang berarti orang Islam, bila kada, nah berarti orang sebelah. Nah cuma menangka itu zaman sekarang ini bila kada sembahyang orang sebelah, banyak benar orang sebelah. Jadinya nah cuma ya paling kada adalah perhatian kita ini terhadap diri kita sendiri nih masalahnya.
bukan gasan orang, gasan kita seorang. Jadi sembahyang ini usahakan jangan sampai ditinggalkan dalam kondisi apapun. Wa muslim baina rajul wa baina syirki wal kufri tarku salah. Nah, ada lagi riwayat Imam Muslim antara laki-laki yang beriman dan antara kesyirikan dan kekafiran itu perbedaannya adalah meninggalkan sembahyang. Nah, kurang lebih aja jadilah. Namanya Sayyidina Ali itulah dulu Sayyidina ini sembahyang berjamaah di Masjid Nabawi itu rutin, gak ada pernah ketinggalan, bahkan masbuk pun gak ada pernah Sayyidina Ali itu. Nah, satu ketika pas hendak sembahyang subuh, biasanya ini pas saja bila turun rumahnya itu sampai ke masjid tuh pada bataha masbuk. Cuma Sayyidina ini pas keluar rumah ada berjalan di muka Sayyidina itu, pada tahu juga orangnya ada binantuan malam-malam itu. Nah, ini cuma kelihatan jalannya nih orang tua bina lambat itu berjalan. Nah, Sayyidina Ali ini orang berhadap pada maunya menyalip orang tua ada. Jadi yang di mukanya bina lambat tak sebelambat dia berjalan kan. Nah, padahal orang di masjid ini akhirnya terlambat sudah amat. Cuma terpakalah Sayyidina Ali, dikira Sayyidina Ali orang ini berjalan arahnya sama menuju masjid. Dikira hendak ke masjid juga sekalian lewat ke arah. Nah, ketika itu Sayyidina Ali tahu bahwa itu orang Nasrani, ternyata bukan orang apa. Kan subuh-subuh kadap-kadap ya. Nah, Sayyidina Ali terpakalah terlambat akhirnya masbuk sembahyang. Nah, itu satu kali itu aja riwayat Sayyidina Ali itu masbuk. Nah, rumah Sayyidina Ali ini lawan Masjid Nabawi itu apalah. Kalau masjid yang asli di zaman Nabi itu ya kurang lebih tarak sepal bang itulah. Selang apal lebih, cuma ada sampai sepal. Nah, ini biar di Madinah itu ada Masjid Ali ngarannya, di situ rumah Sayyidina Ali bare. Nah, kalau kita menghadap kiblat di Masjid Nabawi itu sebelah kanan. Nah, misalnya ini masjid ini buncul sebelah sana tapi kanan. Nah, buncul di situ ke kanan. Nah, cuma menwaya ini masjidnya kan ganal benar itu paling ya ada 200 meter dari ujung masjid itu, karena masjidnya begana 200-300 lah. Nah, kalau Abu Bakar ini tak muka, Sayyidina Ali itu buncul situ lah. Kalau Abu Bakar ini buncul sebelah sini, sejajar aja situ, anunya cuma bunculnya sebelah sini. Tak muka lah pada Masjid Nabawi itu. Ada Masjid Abu Bakar. Wa Abu Daud wa Nasai laisa bainal abdi wa bainal kufri ila tarkus shalah. Nah, meriwayatkan Abu Daud dan An-Nasai, Nabi bersabda tidak ada perbedaan yang kelihatan antara seorang hamba yang beriman dan antara kekafiran itu kecuali bilanya meninggalkan sembahyang. Nah, itu ketahuan bahwa orang ini orang kafir. Nah, artinya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang Islam itu pada dan nggak ada sembahyangnya. Wa Tirmidzi bainal kufri wal iman tarku shalah. Nah, ini banyak riwayat lah yang mirip-mirip ini. Meriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi bersabda antara kekafiran dan iman itu bedanya cuma meninggalkan sembahyang. Wa Ibnu Majah bainal abdi wa bainal kufri tarku shalah. Nah, kemudian meriwayatkan Ibnu Majah lagi antara seorang hamba beriman dan kekafiran itu meninggalkan sembahyang.
Nah, jadi ini hadisnya banyak benar riwayatnya serupa. Inilah wasah kama rawu Tirmidzi wa ghairuhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarabba faqad kafara. Dan sahih riwayat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini perbedaan antara kita dan antara mereka orang-orang kafir itu adalah sembahyang mengejar Nabi. Maka siapa yang meninggalkan sembahyang qad kafara, sungguh dia telah kafir. Nah, jadi di sini genala meskipun beda pendapat masalah meninggalkan sembahyang ini, cuma kalau sahabat ini lah itu banyak diantara sahabat dengan semata meninggalkan sembahyang dengan sengaja itu orang menjadi kafir. Nah, itu ada dari kalangan sahabat sekitar 10 orang sahabat yang berpendapat seperti itu. Nah, kemudian ada juga di kalangan para tabi'in yang berpendapat seperti itu. Cuma dalam pendapat Imam Syafi'i itu orang meninggalkan sembahyang cuma karena malas saja itu pada menjadi kafir, tapi dosa besar. Nah, kecuali kalau inya ujar Imam Syafi'i meninggalkan sembahyang dan meyakini bahwa sembahyang itu kada wajib, nah itu orangnya kafir. Itu sepakat ulama. Nah, baik kada wajib secara umum atau kada wajib terhadapinya. Nah, ada juga nyenang sembahyang bujur wajib bagian ikam nang ada sampai ilmu ya. Nah, aku nang sudah sampai ini kada wajib lagi, nah sama aja nih. Itu sepakat ulama. Ya, ada kajian-kajian bina tinggi benar kada wajib lagi sembahyang. Nah, tapi kalau orang kada sembahyang lah, tapinya tetap mengakui sembahyang itu wajib, cuma aku benar reguler aja nya. Nah, orang ini dosa-dosa besar tapi kada sampai kepada kekafiran. Namun memandangkan sembahyang ini kada wajib, apalagi orang yang rajin sembahyang dipengaruhinya. Apa itu sembahyang melawasi ruang murid, baik tempat aku aja ya. Nah, ini sepakat ulama, nah, orang ini jadi kafir. Wa tabrani bi isnadin labasa bihi man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Dan meriwayatkan Imam At-Tabrani dengan isnad sanad yang tidak masalah, artinya ini sanad hadisnya bisa diperpegangi. Nabi bersabda, siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka sungguh dia telah kafir dengan terang-terangan. Nah, jadi berdasarkan ini, ya tadi ada pendapat sebahagian sahabat dan tabi'in itulah, pokoknya orang itu bila ada sembahyang kafir dengan sengaja nih. Nah, tetapi ya tadi lah Imam Syafi'i nang kafir itu maksudnya jadi Imam Syafi'i kalau dia menghalalkan meninggalkan sembahyang atau meyakini sembahyang itu pada wajib, artinya mengingkari kewajiban sembahyang. Wa bi riwayatin bainal abdi wal kufri wa syirki tarku shalah, idza taraka shalata faqad kafara. Nah, dalam riwayat lain Imam Tirmidzi ini antara iman dan kekafiran atau kesyirikan itu yaitu meninggalkan sembahyang. Maka siapa yang meninggalkan sembahyang berarti dia telah kafir. Wa fi ukhra laisa bainal abdi wa syirki la tarku shalah. Nah, dalam riwayat lain tidak ada antara iman dan kesyirikan itu kecuali meninggalkan sembahyang. Idza tarakaha faqad asyraka, apabila orang meninggalkan sembahyang berarti dia telah syirik. Wa fi ukhra, ada lagi riwayat lain sanaduha hasanun. Ini yang sanadnya bagus. Izzul Islam wa qawaiduddin salasun alaihinna ussisal Islam. Man taraka wahidatan minhunna bahwa biha kafirun halaludam. Syahadatu an la ilaha illallah wa salatul maktubah wa shaum Ramadan. Nah, kemuliaan Islam itu
dan fondasi agama itu 3. Nah, dari riwayatnya Ural Islam lah, bukan Izu di sini Izu, tapi ada riwayat Ural Islam. Kalau Ura itu tali penguat Islam itu, dan kaidah atau fondasi agama itu 3. Di atas 3 inilah, nah, itu dibangun Islam itu. Nah, di atas fondasi yang 3 ini Islam dibangun, maka siapa meninggalkan salah satu dari yang 3 ini, maka berarti dia telah kafir dengannya. Dan orang ini halal darahnya. Nah, jadi artinya orang kafir ini karena halal darahnya, maka dalam medan pertempuran melawan orang kafir itu bebas. Orang Islam itu mau membunuh orang kafir itu, bahkan makin banyak yang membunuh makin banyak pahalanya. Ini kafir harbi ngarannya. Nah, kafir ini macam-macam. Ada kafir dimi, ada orang kafir itu dimi itu dijamin keselamatannya hidup di negara orang Islam. Artinya orang Islam ini tidak boleh mengganggunya. Nah, kenapa? Inya pun berjanji kada mengganggu orang Islam. Nah, lain mulanya mengganggu orang Islam tuh kafir harbi ngarannya, ya Israel dan Amerika. Jadi dibom Iran, ada berdosa, Iran membom. Nah, cuma wallahu alam lah waktunya, cuma dipastikan umat Islam itu pasti menang melawan orang Yahudi gina. Terakhir gina lah, tapi ini apakah nenang terakhir ada yang kayak apa? Cuma kalau dilihat ini bina paning kepala siapa Donald Trump ini. Nah, cuma di satu sisi kita umat Islam senang lah orang Islam menang, tapi sisi lain siap-siap ini kiamat parak sudah belanya. Ini serba salah. Mendoakan Islam kalah ada boleh juga supaya lawas lagi hanya kiamat. Misalnya doakan supaya orang Islam menang kalah. Nah, udah boleh juga. Nah, cuma mendoakan Islam menang mana? Nah, itu siap-siap ya. Nah, cuma itu harus seperti itu lah, mau ada pilihan lain. Kita kata kaum 4 berjuang ke sana, ya mendoakan barang dan Islam yang mana. Nah, antara kita kiamat juga, ya itu tadi. Ada apa aja, yang penting itu Islam, selamat saja. Islam dan taat. Nah, yang pertama adalah fondasi agama itu syahadatu alla ilaha illallah, yaitu bersyahadat tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, yang kedua wassalatul maktubah, sembahyang yang wajib, yang 5 waktu. Nah, yang ketiga wasaumu Ramadan, ini puasa Ramadan. Nah, jadi kalau rukun Islam itu kan di riwayat lain ada 5, adalah ada tambahannya zakat, haji itu. Nah, cuma tadi 3 ini, nah ini yang paling menentukan sebenarnya yang 3 ini. Soalnya kalau haji itu orang-orang yang mampu aja. Nah, zakat itu pun gina, orang-orang yang punya harta sejumlah tertentu lah yang wajib zakat. Nah, cuma kalau syahadat, nah ya kan, nah, pengarannya ini sembahyang lon puasa ini rata-rata mampu aja semua. Kalau puasa ini nggak ada mampu ya, kecuali kalau ada penyakit atau bala. Nah, kadang-kadang ada mampu nih alasannya puasa. Soalnya ulun ada anak ulun yang paling halus 5 tahun lah, sanggup dia olehnya puasa sekali aja pernah apa? Pacah bahasa kampungnya, jadi 28 hari puasa sanggup aja. Nah, ini memang tua pada sanggup juga. Alasan aja kira-kira. Nah, alasannya aku udah sanggup lapar. Nah, masalah lapar itu semuanya emang lapar. Nah, cuma maksudnya menahan lapar itu, nah kira-kira sanggup aja.
Wa bi hurasan hasanatun hasanun aidan man taraka minhu wahidatan fa huwa billahi kafirun wa la yuqbalu minhu sarfun wa la adlun wa qad haladamu wa maluhu. Nah, dalam riwayat lain yang sanad hadisnya ini bagus lahnya. Hadis itu ada 3 tingkatan, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Nah, kalau sahih itu artinya benar, riwayatnya dipastikan benar dan itu bisa dijadikan hujah dalil dalam masalah apa aja, dalil tentang hukum kah? Nah, itu boleh. Nah, sama hadis hasan itu sama, nah ini tapi terendah sedikit derajatnya hadis hasan ini daripada hadis sahih. Cuma masih bisa dijadikan dalil kalau dia tidak bertentangan isinya dengan hadis sahih. Nah, ada hadis dhaif itu kadang-kala diulah dalil hukum. Nah, tapi untuk fadilat amal, nah isinya itu amalkan nih bagus, meskipun hadisnya dhaif lemah itu boleh aja. Tapi mun bicara dari hadis yang dhaif itu ini halal, ini haram, itu kadang-kala. Nah, itu yang disepakati oleh ulama-ulama ahli hadis, seperti itu kaidahnya. Dimana kacau ini ada zaman sekarang ini, aliran-aliran tertentu bermunculan kada peduli ini, meskipun cuma untuk fadilat amal, bila hadisnya dhaif kada boleh. Nah, ini kacau kan ini. Orang Wahabi itu carinya ada hadisnya, ada hadisnya dhaif kada kawa diamalkan. Nah, ini itu di luar kaidah. Nah, artinya kada sesuai dengan kaidah-kaidah ahli hadis. Nya dhaif itu masalahnya yang meriwayatkan itu aja yang bermasalah. Ya kada tentunya, misalnya nang perawinya ini pernah berdosa. Lalu hadisnya itu apapun hadis riwayat dari lewat ini dhaif semua. Tapi orang berdosa itu ya sekali berdosa belum tentu berdosa terus. Nah, cuma ini nilai hadisnya itu memang dhaif gitu lah. Nah, tapi dalam agama itu kehati-hatian, sehingga dalam masalah hukum nggak tahu dipakai itu. Tapi kalau masalah fadilat amalkan ini bagus, itu amalkan aja meskipun hadisnya dhaif. Andai kata ini riwayat ini dosa, perawinya ini dosa lah, ya pada apa juga, amalkan itu bagus saja. Nah, paling fadilatnya ada dapat. Nah, jadi dalam riwayat yang sanadnya ini bagus pertengahan, antara kami wahidatan, siapa yang meninggalkan salah satu dari 3 tadi, syahadat, sembahyang dan puasa, bahwa billahi kafirun, maka orang ini dianggap kafir dengan Allah Ta'ala, wala yuqbalu minhu sarfun wala adlun, dan tidak diterima ibadahnya yang wajib maupun ibadah sunat, waqad alladamuhu wa maluhu, dan halallah darah dan hartanya. Nah, ini sekali lagi, inilah menurut Imam Syafi'i, yang halal darah dan hartanya ini, jikalau dia meninggalkan itu dan mengingkari kewajibannya, artinya dipadahkannya kada wajib puasa Ramadan non sembahyangnya itu tadi. Nah, ini orang nang halal darahnya dan hartanya, artinya dia dianggap kafir bebujuran. Wa Tabrani wa ghairuhu bi isnadaini la ba'sa bihima an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu awsani khalili alaihi salatu wasallam bisabihi kilalin qala la tusyriku billahi syai'an wa in qutitum aw huriktum aw sulibatum wa la tatruku salata ta'ammudan wa man tarakaha muta'ammidan faqad kharaja minallah wa la tarkabul ma'siyata fa innaha suqtullah wa la tashrabul khamra fa innaha rasul khataya kuliah al-hadis. Nah, meriwayatkan Imam Tabrani dan yang lainnya dengan 2 sanad. Nah, jadi 2 jalur sanad itu ya silsilah pengarang ini perawinya itu yang kedua-duanya tidak masalah. Artinya hadis ini bisa aja diperpegangi. Nah, ini riwayatnya dari sahabat Nabi Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Nah, ujar Ubadah bin Samit telah berwasiat kepadaku kekasihku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dengan 7 macam wasiat. Nah, Nabi bersabda, janganlah engkau mempersekutukan dengan Allah akan sesuatu. Nah, jangan syirik, inilah itu yang pertama wasiatnya. Jangan nikam syirik, jangan nikam bakafir lah, keluar dari Islam. Wa in kutitum, sekalipun kalian dipotong-potong, au khuriktum, atau kalian dibakar, au sulibtum, atau kalian disalib. Nah, pokoknya apapun resikonya lah, jangan hendak bakafir. Ini pesan wasiat Nabi. Nah, maka kisah-kisah lah orang-orang dahulu itu bagaimana mereka mempertahankan keimanannya itu, nah, sampai mati pun, nah, itu tetaplah dipertahankan, karena memang Nabi berpesan jangan syirik, jangan kafir. Nah, sekalipun lah harus dicancang orang atau dibakar orang atau disalib. Disalib itu itu yang pertama, wala tatruku salata tamudan. Yang kedua, jangan tinggalkan sembahyang dengan sengaja. Nah, sengaja itu ya ini nengaran kada sengaja itu yang pertama kada ingat, meninggalkan sembahyang kada ingat. Nah, yang kedua teguring. Nah, itu aja lah, bila selain daripada itu dianggap sengaja meninggalkan sembahyang. Nah, maka siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka sungguh dia telah keluar dari Allah Ta'ala. Nah, maksudnya orang ini keluar dari agama Allah Ta'ala atau keluar dari jaminan Allah Ta'ala. Nah, kemudian wala tarkabul maksiyah, jangan kalian melakukan perbuatan maksiat. Fa innaha suhtullah, karena maksiat itu adalah hal yang dimurka oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi apapun kemaksiatannya itu usahakan ditinggalkan. Kenapa? Karena letak murkanya Allah itu dalam perbuatan maksiat. Jadi jangan pernah diremehkan, meskipun itu ya ada golongan dosa itu dosa besar, dosa kecil. Ini masuk misalnya dosa kecil, tapi jangan diremehkan. Kalau di situ letaknya murka Allah Ta'ala. Nah, ini lebih khusus lagi maksiatnya, wala tashrabul khamra, jangan minum khamar, jar Nabi. Ya, minuman keras atau jangan mabuk-mabukan adalah fa innaha rasul khataya, karena mabuk itu adalah kepala dari segala dosa. Nah, makanya ada riwayat lah malaikat nang seolah-olah memprotes Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala berhabar. Ujar Allah Ta'ala, ini ja'ilum bil ardi khalifah, aku akan menjadikan di muka bumi itu khalifah manusia, pula khalifah. Ini sebelum Allah menciptakan Nabi Adam ya. Nah, lalu malaikat itu ada di antara malaikatnya mengatakan, ataj'alu biha yufsidu biha wa yasfiku dima, apakah engkau ya Allah akan menjadikan di muka bumi ini khalifah itu orang yang artinya berbuat kerusakan dan akan menumpahkan darah. Nah, ujar Allah Ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu dari bagian itu. Nah, lalu malaikat yang memprotes itu, ini ada menurut satu riwayat nih, malaikat yang seolah protes itu namanya Harut dan Marut. Nah, cuma ini ada beberapa versi riwayat lah. Ini menurut salah satu riwayat nih, Harut dan Marut. Nah, lalu akhirnya Harut dan Marut ini, nah, ini protes itu gara-gara manusia ini menurutinya akan banyak berbuat kerusakan, ya, nah, menumpahkan darah. Ya, bahasanya jaka kami, ya bang malaikat ini nang diulah jadi khalifah di muka bumi ini, kami gak ada pernah berbuat maksiat. Nah, jadi ujar Allah Ta'ala, gimana gak ada diucapkan bagian nikah mungkin jaka kaya manusia lah, artinya diberi nafsu sama aja kayak manusia aja gaya.
Nah, cuma bagian nikam ini malaikat itu memang tidak pernah berbuat maksiat karena pada diberi nafsu. Nah, ketika itulah Allah Ta'ala berikan nafsu kepada dua malaikat ini. Nah, lalu ngaran nafsu ini kan minan nafsu amaratun bisu. Jadi ajakan untuk berbuat jahat tuh pasti ada. Nah, cuma tinggal nih kuat lawan kadanya aja. Lalu diuji lah, ya. Wah, ini disuruh kebinian nang bungas tahan menahan nafsu ini kada menggawi. Nah, akhirnya disuruh membunuh tahan juga. Nah, sampai akhirnya disuruhi minuman keras. Lalu nya berpikir, makanya hati hendak juga adalah berpikir di antara ini berzina, membunuh tadi kan, lawan minuman keras ini, yang paling ringan minuman keras ini aja sudah pilih. Akhirnya diminumlah minuman itu, mabuk, kayaknya lah, mabuk kan hilang akal sehatnya. Akhirnya bebinian tadi digawinya, kemudian dibunuhnya lagi orang. Nah, gara-gara apa? Gara-gara mabuk ini minuman, maka dikatakan bahwa minum khamar itu rasul khataya. Itu kepala dari segala kejahatan. Kenapa? Karena minum khamar ini masalahnya otak orang tuh menjadi rusak. Nah, kalau sudah rusak itu ada kau berpikir lagi lah mana nang bagus, mana nang kada itu kada kawal lagi yang membedakan. Nah, ya akhirnya dihukum nih Harut dan Marut itu disuruh oleh Allah Ta'ala memilih hukuman di dunia atau hukuman di akhirat. Nah, cuma bila hukuman di dunia seumur dunia dihukum. Nah, bila di akhirat lawas lagi karena di akhirat ini kan masanya itu lawas lah. Nah, maka dua malaikat ini lebih memilih hukuman dunia. Nah, itu digantung batisnya ke atas adalah. Nah, itu kepalanya sampai kiamat kena. Nah, ini rambut malaikat ini terandam menjadi apa di lautan itu. Seumuran. Nah, cuma kita ini kada melihat tong. Cuma dahulu itu ada yang diperlihatkan Allah Ta'ala dan itu sumber ilmu sihir yang ada di bumi ini itu dari dua malaikat ini. Jadi awal-awalnya orang belajar sihir itu lawan dua malaikat itu. Nah, cuma malaikatnya ini dia bisa mengajarkan sihir tapi dinasehatinya dulu orang nang belajar ini. Nah, kada usah ini. Nah, bilainya pina mengarasi aja hanya dilajarinya. Nah, itu memang sudah angka itu jadi ditakdirkan seperti itu. Jadi tangatinya dulu orang belajar itu, nah, cuma kadang-kadang ya pengarasa. Memang kemudian kayak orang mengaji sugih ya, lah. Biasa gurunya tangatinya kan bila mengaji ini matinya jadi ini. Udah peduli yang penting sugih ya. Itu pengarasan. Cuma ada juga ada hakun, ada kawan nulun balik di mata pura. Tawari orang untuk menyalin ilmu sugih. Ditampaikan oleh gurunya tuh gambarnya. Soalnya jam bila ngaji ini matinya kena nih salah satu gambar kayak hantu-hantu itu. Jadi mau luhulut, ada gambar helikopter ini jer. Ya ada, pun ya wajar mati jadi helikopter. Wa Tirmidzi kana sabu Muhammadin alaihi salatu wasallam la yarona syai'an min al-amali tarkuhu kubrun ghairu salah. Meriwayatkan Imam Tirmidzi adalah para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tiadalah mereka melihat sesuatu daripada segala amal perbuatan
yang meninggalkannya itu menyebabkan orang menjadi kafir selain sembahyang. Jadi kalau meninggalkan puasa, misalnya meninggalkan zakat, meninggalkan haji, inilah ada sahabat-sahabat Nabi itu yang berpendapat bahwa itu akan menyebabkan orang itu menjadi kafir kecuali sembahyang. Nah, cuma sembahyang ini pun kada sepakat ya bang sahabat Nabi itu ada beberapa lah sekitar 10 orang sahabat Nabi inilah yang berpendapat bahwa bila orang kada sembahyang sekali aja meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka ini sudah dicap orang kafir. Wa sahabaru bainal abdi wa bainal kufri wal iman wal salah, dan sahih riwayatlah antara perbedaan antara seorang hamba yang beriman dengan antara kekafiran dan iman itu adalah sembahyang. Idza tarakaha faqad asyraka, apabila orang meninggalkan sembahyang berarti dia telah kafir, telah syirik. Wal bazar la sama fil Islam liman la salata lahu wa la salata liman la wudu'a lahu. Nah, meriwayatkan Imam Al-Bazar, tidak ada saham dalam Islam bagi orang yang kada sembahyang. Nah, jadi bagian apa aja lah. Nah, ini dalam Islam itu di zaman dahulu ada Baitul Mal, artinya kas negara. Nah, kas negara ini gina lah itu diberikan kepada orang Islam yang membutuhkan itu. Nah, jadi amuninya kada sembahyang kada dapat bantuan lah, kalau ini bansos ya banggarannya, bantuan sosial adalah. Nah, ini bahari itu lah dilihat orang bila inya ada sembahyang ada dapat. Nah, ini ada tahu sembahyang, ada tahu kada ya. Minyak pindar melobi, nah itu banyak dapat. Wala salata liman la wudu'a lahu, dan tidak ada sembahyang, tidak sah bagi orang yang kada berwudu. Nah, jadi sehingga syaratnya sembahyang itu mesti suci ialah dari hadas. Nah, hadas kecil itu dengan berwudu, suci dari hadas besar ya mandi wajib. Wa tabrani liman la amanatahu wa la salata liman la tuhura lahu wa la dina liman la salata lahu inna mawdi'u salah minal din wa mawdi'ir rasi minal jasad. Nah, meriwayatkan Imam Tabrani, Nabi bersabda, tidak ada iman, maksudnya tidak sempurna iman bagi orang yang tiada memiliki sifat amanah. Nah, maka amanah ini adalah nanti akan dicabut oleh Allah Ta'ala dalam riwayat lain itu di akhir zaman. Sehingga orang yang benar-benar amanah itu di akhir zaman itu langka benar. Wala salat liman la tuhura lahu, dan tidak ada salat, tidak sah sembahyang bagi orang yang kada bersuci, yang kada suci. Nah, suci dari hadas, suci dari najis. Waladina liman la salata lahu, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak sembahyang. Nah, jadi kalau ada sembahyang nih, nah cuma untunglah nyada ahlu zahir ngarannya. Nah, ini mereka kada mau mentakwilkan Quran ke hadis. Pokoknya ladina liman la salata lahu, tidak beragama orang yang kada sembahyang. Habis sudah, tidak ada takwilnya lagi. Nah, ini kalau kita nih Imam Asy'ari ini memakai takwil lah. Jadi ladina liman la salata lahu itu tidak sempurna agama orang yang kada sembahyang. Jadi artinya agamanya itu ada aja cuma kada sempurna. Nah, mendingan ya kada dong kada beragama sama sekali. Dan Nabi menjelaskan tentang pentingnya sembahyang. Innama mawdi'us shalah minad din kamaudhi'ir rasi minal jasad. Hanya saja kedudukan sembahyang dalam agama itu sama seperti kedudukan kepala di batang tubuh. Nah, jadi artinya Nabi ini memberikan gambaran kepada kita. Nah, orang itu manusia ini atau binatang lah. Andai kata nang bermasalah ini tangannya misalnya kada ada apa tangan atau pagat batis
kemungkinan hidup tuh masih ada aja. Nah, cuma orang pada kepalanya panggal, nah itu nyata sudah mati. Ini masih hidupnya mati jadi hantu benar ya. Ya. Nah, artinya yang menentukan anggota badan kita nih, yang menentukan itu adalah kepala. Karena bila yang ada kepala pasti ada hidup tidak. Nah, maka itu juga agama ini diumpamakan Nabi seperti batang tubuh itu kan. Agama itu banyak, ada sembahyang, ada puasa, ada zakat, ada haji dan sebagainya. Nah, cuma yang paling penting di antara itu adalah sembahyang. Nah, kenapa? Karena bila ini ada sembahyang sama kayak orang pada kepala. Nah, cuma bukan berarti yang lain itu pada penting, cuma maksudnya ya mungkin puasa itu diumpamakan seperti pangan adalah, atau zakat itu seperti batis dan sebagainya. Tapi tadi ya andai kata orang kecelakaan patah tangannya atau patah batis, nah ini kemungkinan hidup masih ada, ya paling-paling patah batis ini pincang berjalan itu kan, tapi hidup aja cuma orang panggal kepalanya. Ya itu tadi imunnya hidup, dia mati jadi hantu. Nah, itu gambaran tentang betapa pentingnya sembahyang itu di dalam agama. Nah, kemudian wa bin Majah situ aja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kesalahan serta kekurangan kita zahir dan batin, berikan taufik dan hidayah kepada kita, berikan ilmu yang luas lagi bermanfaat, kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, masukkan ke surga bighairi hisab, bisyarrin nabi wa alihi wa bisyarri suratul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما ويزيدنا ونعوذ بك من النار ومن فتنة جعلنا ممن يسارع به تقول ولنا ولي سوى قل جعلنا ممن خلق مرضا وعاصم ونبعنا من ونقول ونرجو الإخلاص وطلب العلم وفي الآخرة بجميع الطاعات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين.